Materi berikutnya itu kita akan mempelajari yang namanya memprediksi saham yang arah bisa arah lagi. Nah, mantep nih. Semuanya bisa pakai. Yang saya butuhkan itu screener dari volume. Nah, ini kebetulan di tanggal hari ini, tanggal 13. Oke, anggap aja ini di tanggal 9. Kita tebak dulu nih. Tebak-tebak buah manggis. Tebak-tebak buah manggis di tanggal 9. Ada range. Jadi dari volume tadi, jadi kita udah lihat nih spread ya, dia mengalami arah. Kemudian apa? Di sini ada volume yang terakumulasi gitu. Candle-candle hijau ini atau bar-bar hijau ini namanya orang-orang yang lagi akumulasi nih. Pada ngumpulin barang ini ataupun hampir setiap hari HK gitu. Jadi kalau ada yang candlenya hijau berarti banyak yang HK. Tapi bukan berarti banyak yang HK barangnya tersimpan, belum tentu. Kemudian yang perlu dilakukan apa? Setelah tadi kita udah tahu di sini, oke, siap. Di sini ada full candle, kemudian di sini ada akumulasi, berarti kita pindah ke broker summary. Nah, di sini kita lihat ada broker PD, dia pembeliannya paling besar di 57.000. Kemudian dia masih nyimpan 52.000. Nah, kalau warna biru berarti dia net buy. Barang yang dibeli masih banyak tersimpan. Belinya 57.000, nyimpennya sampai close market di 52.000. Oke lah. Yang saya butuhkan itu di atas 50%. Kalau dibilang 45% ya cincai lah. Sekali-sekali. Jadi nanti tinggal dibandingkan harga average ini dengan last price. Berarti ini saham besok berpotensi pagi-pagi gua copetin. Kemudian bisa juga kita lakukan karena ini ada terjadi akumulasi. Bisa kita lakukan seperti ini. Kita lihat dari 4 Agustus. 4 Agustus sampai 9 Agustus. Ternyata si broker PD dia punya barang 82.000. Kemudian dia masih simpan 67.000. Baguslah. Kemudian si broker AI dia beli 70.000 terus dia nyimpen 61.000. Bagus. Kemudian YU gini kan, anggap aja loncat aja. YU kok dia yang paling besar jualan? Nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita udah punya yang di atas gitu. Nah, jangan lupa yang apa tadi? Yang pertama di tanggal 9. Kenapa? Karena kan kita mau transaksi untuk besok. Ternyata cocok, ada broker PD juga. Jadi klub. Bisa langsung kita asumsikan bahwa ini broker PD sudah melakukan akumulasi beberapa hari. Jadi besoknya saya wajib perhatiin si broker PD. Broker PD jualan nggak? Dan kita lihat di hari berikutnya trans sempat naik 24,82% hike-nya. Jadi apakah dia besok itu jualan? Coba kita intip ke tanggal 10 karena tanggal 11 libur. PD berarti masih nyimpen barang toh. Ini PD. Dia beli 38.000, dia jual 33.000. Berarti barang yang kemarin-kemarin belum ada dijual dia. Berarti besoknya bisa lanjut naik lagi. Kita putuskan dulu obrolan kita mengenai RAS, kita pindah ke analisa ataupun prediksi ke saham lainnya. INDR bagus nggak? Nah, dicek. Ternyata sini saya dapetin informasi bahwa ada broker CP kayak di sini 3.800, kemudian dia masih nyimpen 3.700 guys. Kemudian ada BQ menemani dengan 33.000 dan menyisakan nggak ada, masih disimpannya semua. Cukuplah peringkat 1, peringkat 2, kalau mau sampai peringkat 3 boleh asal jangan sampai ke bawah. Enggak. Di sini aja udah saya ngeklik dia. Nih, di sini 3.000-an, di sini cuman ratusan. Besok CP BQ, lu nggak boleh jualan. Kalau jualan gue cabut. CP BQ tanggal 10. Apa yang terjadi dengan mereka? Ini CP. Oh, dia nyicil sedikit. Dia beli 200-an, anggap aja 300, dia jual 1.000. Berarti 700 dari mana? Dari sorga, nggak mungkin. Berarti dari barang yang kemarin. Kemudian BQ di sini, dia masih nyimpen, dia beli 107, dia jual 124. Berarti barang yang kemarin masih dia simpan. Ayo loh, sedangkan harga turun. Siapa yang bikin turun? Cari tahu. LG, jangan takut sama LG. Berarti saya cek dulu ini tanggal 12 dan tanggal 13. Masih ada barang coy. Masih ada barang. 4.600 dan harga sekarang di 4.000, anggap aja 42.
Berarti di sini kita harus identifikasi dulu nih. Kalau sahamnya di atas garis putus-putus berarti oke. Nanti kalau dia di bawah jangan dulu. Nanti kalau dia naik lagi oke. Cantik lah ya ini. Cantik kali ini. Cuman yang kurang ini kurang sedikit aja, kurang sedikit. Yang kurang sedikitnya apa? Body candle crossing, harga berikut turun, terkoreksi, dan di sini mereka belum berhasil rebound. Tapi sini volumenya udah mulai lah dari biasanya, yang biasanya dia tidur. Oke. Berarti INDR buat rekan-rekan nih yang berani fast trade ataupun scalping saham-saham high risk, siap-siaplah kalian. Yakinlah. Kenapa yakin? Nih, bukti apa yang sudah kita pelajari dari tadi subuh ya sampai malam ini nih. Ada gitu ya. Ada low candle-nya gitu, ada sesuatu. Harganya tertahan di area yang sama. Mulai gimana? Kalau di sini bisa anggap aja. Ini dulu resisten, sekarang menjadi support. Bisa. Buat yang berani dan ada modal lah ya. Soalnya ini 4 ribuan guys. Dengan cara seperti itu kita bisa melakukan prediksi-prediksi di saham-saham yang berpotensi arah. Nah, INDR buktinya loncat dia. Walaupun kita anggap aja nggak berhasil jual di arah, nggak apa-apa. Dapat 10% ya, why? Gitu kan. Coba ganti tanggal bang. Ini kita di tanggal 26 Juli 2021. Kita lihat dulu siapa yang arah. DWGL apa bentukmu? DWGL di sini bentukmu. Di sini setelah saya klik yang ini, saya temukan bahwa ada broker YP dengan volume pembelian terbesar, tapi nggak mau nyimpen. Dan yang kedua ada broker AI, dia beli 10.000, dia masih simpan 7.000. Nah, berarti dari sini kita bisa mengetahui kalau ada broker AI, dia punya average lebih rendah loh. Si broker YP, dia average-nya 225, berarti dia YP ikut-ikutan. Oke. 23 Juli kita cek. Tidak ada siapa-siapa. Tak ada barang. Nggak usah buang waktu, langsung skip aja. Tidak ada yang akumulasi di sini. Berarti besok kita bisa perhatikan si broker AI gitu. Dia udah jualan nggak? Jualan belum? AI. Belum. Tapi harganya turun. Siapa yang bikin turun? CP. Kurang oke. Yang paling oke itu kalau yang peringkat satunya yang masih nyimpan barang banyak. Mantap itu, jempolan. Iseng-iseng lah ini ya. Masih ya, gila. Nih, si broker A ini setelah kejadian di tanggal 26 dia beli dan besoknya turun, ya. Dia belum buang barang sampai hari ini loh. Ya, ini udah tanggal 13. AI beli 11.000 dan masih simpan 7.000. Wih, average dia berapa? Ini wih. 191 dan harga hari ini 198. Ntar kali. Oke, selanjutnya pada grafik kita bisa lihat candlenya udah di atas garis putus-putus. Wah, gila. Luar biasa. Dan di sini apa? Tuh, bisa dibandingkan ya. Yang sebelah kiri, nah anggap aja dari sini. Yang sebelah kiri, volumenya lebih rendah daripada yang sebelah kanan. Yang ini nih. Ya. Jadi di sini udah ada kehidupan. Jadi kalau dibilang saham ini bagus nggak saya untuk hold berdasarkan teknik bandarmologi, ya mainkan. Bandarnya toh masih diem-diem aja, masih santai. Dari sini loh, dia beli, anggap aja belinya 191, terus diangkat diangkat tinggi sampai nembus ini 260, dibawa turun biasa aja gitu. Bukan karena lupa barang, karena apa? Teknikalnya juga oke apa ini? Masih di atas garis putus-putus. Masih apa lagi? Di atas transaksi tinggi. Gitu. Udah cocok. Di saham lainnya kita lihat dulu mana yang arah. Ini WH. WH tanggal 26 Juli. WH 26 Juli. Kita lihat Broksum. Panas. Di sini udah diklik. Volume buy paling gede YP beli
400.000 16 dan sisakan barang 12.000. No, ini nggak bagus. Si PD 124 dan malah nggak nyisakan barang. Apakah saham yang seperti ini udah langsung saya tinggalin gitu? Belum tentu. Yang saya maksudkan tadi, biar rekan-rekan tahu, oke, berarti ini nih teknik klubnya si pendekar kodok nih. Tekniknya Pak Alex, kalau misalnya volume buy-nya itu anggap 400.000, kemudian di net volumenya harus tetap di atas 50%. Nah, dengan begitu asumsikan harga besok loncat sampai ke arah ataupun 15%. Gampang lah. Ini nggak cocok, jadi nggak akan kita bahas. Nggak akan kita lihat ke grafik candle-candle berikutnya. Karena itu nanti jadi membuyarkan konsentrasi SAMF di tanggal 26 Juli arah. Yuk. SAMF. Yuk. Ya dulu. Begitu dilihat di sini volume buy ya nggak sesuai. Jadi kita pindah lagi ke saham berikutnya, ke sini kota. Oh ini kota juga susah nih. Hampir nggak terbaca broksumnya ini. YP yang paling banyak beli 784.000 dan dia menyisakan 100.000 lot, 109.000 lot. Kalau menggunakan teknik yang standar sih udah jelas gagal. Kenapa? Karena net volumenya itu nggak di atas 50%. Tapi kalau kita gunakan teknik yang lain, kita bakal ketemu suatu perbedaan yang sangat mencolok. Nah, ini dia. Yang peringkat 1 dia punya 109.000. Yang di peringkat bawahnya di bawah 50%-nya peringkat 1. Berarti ada ketimpangan kepemilikan barang. Berarti ini besoknya masih berpotensi untuk lanjut naik. Gitu loh. Ya. Tapi saya mau cari bukti lagi yang seperti Rans tadi. Kita pindah tanggal ke 27. Cani, Pak. Coba cek Cani, Pak. Hari ini? Iya, hari ini, Pak. Cani hari ini. Mantap kali. Hati-hati. Bukan hati-hati karena si MG. Bukan sekedar itu. MG beli 30.000. Masih sisakan barang 30.000. Ya kan? Tapi langkah berikutnya. Average-nya si MG di 201. Dan last price di 202. Berarti si MG ini saya asumsikan dia beli di ujung-ujung saat close market. Kayak Zebra Pak ya, saham Zebra. Kemarin dia beli tuh. Nah terus sekarang dinaikin terus habis itu langsung turun Pak. Coba cek Zebra deh. Zebra kemarin Pak? Iya. Iya kemarin. Iya, mantap. Itu arah itu. JBRA. Kalau gitu ya. Kalau beli di akhir, nah dia nyisakan barang 31.000. Terus average-nya ini 1120. Kemarin harganya berapa? Lu dinaikin terus langsung turunin kan? 1125. Nah, itu dia. Betul yang masukannya dari Bapak. Di sini 1125. Nah, kan berdekatan, hampir mirip loh Pak ini. Ya, hampir mirip seperti yang terjadi di Cani. Apa yang udah terjadi di Zebra akan terulang di Cani. Yakinlah Pak, hari Senin nanti. Mainkan Lento. Kira-kira ngejar ini loh Pak, dianggapnya orang bodoh kan. Resisten 1310, belum nyampe resisten udah dianjlokin dia nih di 1275. Kalau Cani ada gapnya loh. Nah ini 254, 226 atau 254 nanti targetnya. Udah bener pilihannya untuk di hari Senin nanti itu scalpingnya di Cani. Kalau seandainya harganya merah ataupun ngelewatin apa? Ngelewatin ini loh Pak. Ngelewatin dari harga close hari ini, jangan. Yang kita butuhkan kejadian di hari Senin nanti apa? Yaitu harganya loncat, mengalami gap up seperti ini. Kemudian dia turun. Dia boleh turun tapi tidak melewatin harga 202. Pada saat pertama sekali saya lihat dulu di bagian bid offer-nya. Bid offer-nya tebal atau tipis. Kalau ternyata di bagian bid-nya itu lebih tebal, kemudian bagian offer-nya itu lebih tipis. Nah, potensi lah itu untuk harganya lanjut naik. Tapi kalau seandainya nih, ternyata pada saat open market harga si Cani ini udah profit 9%. Nah, kita mau masuk atau tidak? Sabar, biarkan dulu beberapa menit, bisa jadi 2 menit atau 3 menit. Jangan sampai terkena jebakan yang namanya jebakan 1 menit. Kenaikan harga cuman 1 menit pertama tok. Habis itu ambles.
Saya rasa cukup sekian dulu materi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat rekan-rekan yang udah bergabung. Semoga apa yang kita pelajari ini nggak sampai lupa dan bisa lebih dikembangkan ya. Saya undur diri dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Alex. Demikian informasi yang dapat saya bagikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan profit rekan-rekan semua. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh traders yang telah mendukung channel Lentera Saham. Dan jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan kirimkan komentar Anda di bawah ini.